Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pembelajaran biologi hari ini akan kita bahas tentang transport membran sel secara aktif. Sebelum memulai pelajaran, siapkan buku catatan maupun bahan ajar kalian. Dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai. Transport aktif melalui membran sel. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transport aktif berupa ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapai keseimbangan di dalam sel. Berikut saya tampilkan bagan transport aktif. Transport aktif dibagi menjadi 4. Yang pertama, pompa ion. Yang kedua, kotransport. Yang ketiga, endositosis. Yang keempat, eksositosis. Kemudian, pompa ion dibagi lagi menjadi 3, yaitu uniport, simport, dan antiport. Sedangkan endositosis dibagi menjadi 2, yakni fagositosis dan pinositosis. Kali ini kita jabarkan satu persatu bagan transport aktif. Yang pertama, pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. The sodium-potassium pump is an active transport mechanism that is driven by the breakdown of ATP and works through a series of conformational changes in a transmembrane protein. 3 sodium ions bind to the cytoplasmic side of the protein, causing the protein to change its conformation. In its new conformation, the molecule becomes phosphorylated at the expense of a molecule of ATP. The phosphorylation induces a second conformational change that translocates the 3 sodium ions across the membrane. In this new conformation, the protein has a low affinity for sodium ions, and the 3 bound sodium ions dissociate from the protein and diffuse into the extracellular fluid. The new conformation has a high affinity for potassium ions, 2 of which bind to the extracellular side of the protein. The bound phosphate now dissociates and the protein reverts to its original conformation, exposing the 2 potassium ions to the cytoplasm on the inside of the cell. This conformation has a low affinity for potassium ions, so the 2 bound potassium ions dissociate from the protein and diffuse into the interior of the cell. Pompa ion ada 3 jenis, yaitu uniport, simport, dan antiport. Uniport terjadi antara suatu jenis zat yang berlangsung secara searah. Simport terjadi antara 2 zat atau lebih yang berlangsung secara searah. Antiport terjadi antara 2 zat atau lebih yang berlangsung dalam 2 arah. Contoh pompa ion terjadi pada natrium, kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion K+ lebih tinggi dan ion Na+ jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion Na+ keluar dan ion K+ masuk ke dalam sel. Silakan kalian pahami tentang mekanisme pompa ion. Yang kedua, kotransport. Kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu
yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Small molecules, such as sugars and amino acids, can be transported up a concentration gradient. The sugar moves via a membrane transport protein from outside of the cell where the sugar concentration is low to the inside of the cell where the sugar concentration is high. The transport of the sugar through a coupled transport protein is driven by the movement of counterions such as sodium ions or protons that are moving down their concentration gradients from a region of high to low concentration. Sodium ions and the specific sugar or amino acid simultaneously bind to the same transmembrane protein on the outside of the cell, called a symport. When the counterion is sodium, the low concentration of sodium on the inside of the cell required to transport the sugar is maintained by the sodium-potassium pump, which is powered by ATP. In a related process called countertransport, the inward movement of sodium ions is coupled with the outer movement of another substance such as calcium ions. As in cotransport, the sodium ions and the other substance bind to the same transport protein called the antiport, but in this case they bind on opposite sides of the membrane and are moved in opposite directions. The low internal sodium ion concentration is maintained by the sodium-potassium pump. Thank you for watching this video. Don't forget to like the video. Contoh peristiwa kotransport terjadi pada pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Proton keluar dari sel melalui suatu protein transport pada membran. Kemudian, ion H+ yang keluar tersebut membawa sukrosa untuk memasuki sel melalui protein transport lainnya. Mekanisme peristiwa kotransport sukrosa H+ berguna untuk memindahkan sukrosa hasil fotosintesis ke sel berkas pembuluh daun. Kemudian akan didistribusikan ke organ non-fotosintetik melalui jaringan vaskuler tumbuhan. Yang ketiga, endositosis. Endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis terjadi karena ada transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian, vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Berikut adalah gambar mekanisme endositosis yang dibagi menjadi 3, karena pada LKS hanya dibagi menjadi 2. Pada gambar mekanisme tersebut, ada gambar fagositosis dan pinositosis. Silahkan kalian lihat dan simak gambar mekanisme tersebut. Dari gambar mekanisme endositosis yang tadi, ada bagian endositosis yang diperantai reseptor. Endositosis yang diperantai reseptor terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Selanjutnya akan membentuk vesikula. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Contoh, peristiwa endositosis yang diperantai reseptor terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya.
Berikut fagositosis. Peristiwa terjadi pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Peristiwa fagositosis terjadi pada benda padat yang ukurannya lebih besar. Pengamatan fagositosis dapat dilakukan pada amuba menggunakan mikroskop. Sedangkan pinositosis merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Peristiwa pinositosis terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Proses pinositosis dapat diamati dengan mikroskop elektron. Beberapa sel yang melakukan proses pinositosis antara lain terdapat pada sel darah putih, epitel usus, dan makrofag hati. Dari bagan transport aktif, yang keempat dan yang terakhir adalah eksositosis. Eksositosis adalah proses di mana sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Peristiwa eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis, di mana terjadi peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula pada permukaan sel keluar sel. Contoh peristiwa eksositosis terjadi pada neuron atau sel saraf, di mana terjadi pelepasan sinyal kimiawi yang merangsang sel otot.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran biologi tentang transport membran sel secara aktif bersama Ustadz Rasito Munawar, SPD, dengan pengisi suara Ustadz Purnadri Kurniawan, SS. Silahkan download LKPD yang tersedia di lampiran Google Classroom. Kerjakan dengan cermat dan teliti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.